Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tapu, tempat kita membedah isu-isu panas geopolitik dunia secara tajam, lugas, dan tanpa basa-basi. Di sini kita tidak hanya membaca berita, tapi mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kekuasaan global. Hari ini, dunia kembali diguncang kabar besar dari Timur Tengah. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikabarkan meninggal dunia setelah serangan yang diklaim melibatkan Israel dan Amerika Serikat. Peristiwa ini bukan sekadar berita duka. Ini adalah momen yang bisa mengubah peta kekuatan kawasan, bahkan memicu babak baru konflik regional. Apakah ini awal runtuhnya Republik Islam Iran, atau justru menjadi titik balik yang membuat Iran semakin agresif? Bagaimana dampaknya terhadap Israel, Amerika, dan negara-negara Teluk? Semua akan kita kupas tuntas hari ini, hanya di Tapu. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir, karena analisa kali ini akan membuka banyak sisi yang jarang dibahas media arus utama. Mari kita mulai. Saudara, dunia kembali dikejutkan oleh kabar yang mengguncang jantung geopolitik Timur Tengah. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikonfirmasi meninggal dunia setelah serangan besar yang diklaim melibatkan koordinasi Israel dan Amerika Serikat. Informasi ini pertama kali beredar melalui pernyataan pejabat Amerika dan Israel, sebelum akhirnya dikonfirmasi oleh media pemerintah Iran. Tidak disebutkan secara rinci bagaimana beliau tewas, tetapi berbagai sumber menyebutkan bahwa serangan presisi tinggi menyasar lokasi yang diduga menjadi kediaman atau pusat koordinasi strategis di Teheran. Dalam hitungan kurang dari 24 jam, sejak eskalasi militer terbaru antara Iran dan Israel, tokoh sentral Republik Islam itu dinyatakan wafat. Ini bukan sekadar berita duka bagi Iran, melainkan peristiwa yang berpotensi mengubah arah sejarah kawasan. Ali Khamenei bukan hanya seorang kepala negara dalam sistem formal. Ia adalah supreme leader, otoritas tertinggi politik dan keagamaan Iran sejak 1989. Penerus langsung garis revolusi yang didirikan oleh Ruhollah Khomeini pada ke-1979 dalam struktur ketatanegaraan Iran. Supreme Leader memiliki kewenangan di atas presiden, mengendalikan angkatan bersenjata, menunjuk kepala lembaga yudikatif, dan memiliki pengaruh besar atas kebijakan luar negeri serta strategi militer. Artinya, wafatnya Khamenei bukan sekadar pergantian figur, tetapi menyentuh inti dari arsitektur kekuasaan Republik Islam Iran. Kematian ini juga memiliki makna simbolik yang sangat kuat. Bagi jutaan pendukungnya, baik di Iran maupun di luar negeri, Khamenei adalah simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat, khususnya Amerika Serikat dan Israel. Selama lebih dari 3 dekade, ia memimpin Iran melewati sanksi ekonomi berat, tekanan diplomatik, ancaman militer, hingga konflik proksi di berbagai kawasan Timur Tengah. Di bawah kepemimpinannya, Iran memperkuat jaringan aliansi regional, mendukung kelompok-kelompok perlawanan, dan membangun kemampuan militer yang mampu menjangkau wilayah Israel secara langsung. Maka ketika sosok ini tewas dalam serangan yang dikaitkan dengan Israel dan Amerika, dampaknya bukan hanya emosional, tetapi strategis. Yang mengejutkan banyak pengamat adalah kecepatan operasi tersebut. Jika kita menengok ke belakang, ketika Israel melancarkan operasi terhadap Hizbullah pada 2024 yang menewaskan pemimpinnya, Hasan Nasrallah dibutuhkan waktu berhari-hari dengan serangkaian serangan intensif. Hezbollah adalah aktor non-negara, meskipun kuat. Namun Iran adalah negara dengan sistem keamanan berlapis, garda revolusi yang solid, dan intelijen yang berpengalaman. Fakta bahwa pemimpin tertinggi bisa dilumpuhkan dalam waktu kurang dari 1 hari menunjukkan tingkat penetrasi intelijen dan presisi militer yang luar biasa. Ini memunculkan pertanyaan besar tentang kebocoran internal, keberadaan agen sleeper, dan efektivitas sistem pengamanan elit di Iran. Namun di tengah kabar duka dan guncangan itu, satu hal langsung terlihat jelas. Sistem di Iran tidak runtuh. Serangan balasan tetap berlangsung. Rudal dan drone tetap diluncurkan. Pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk dilaporkan menjadi target. Wilayah Tel Aviv kembali mengalami sirene dan ledakan. Ini menunjukkan bahwa struktur komando militer Iran tidak bergantung sepenuhnya pada satu figur. Bahkan jika figur itu adalah supreme leader, mekanisme suksesi dalam sistem Iran telah diatur melalui Dewan Ahli, lembaga yang bertugas memilih dan mengawasi pemimpin tertinggi. Artinya, secara konstitusional, Iran telah memiliki jalur transisi kekuasaan. Pertanyaannya sekarang adalah, kemana arah konflik ini bergerak? Ada 2 kemungkinan besar yang berkembang. Pertama adalah skenario yang diharapkan oleh Israel dan sebagian elit di Washington, yaitu terjadinya pergantian rezim. Dengan hilangnya figur sentral seperti Khamenei,
diharapkan muncul ketidakstabilan domestik, demonstrasi besar, dan tekanan internal yang membuka jalan bagi perubahan fundamental sistem politik Iran. Seruan kepada rakyat Iran untuk turun ke jalan sudah mulai terdengar di berbagai platform internasional. Jika ini terjadi, Iran bisa memasuki fase turbulensi internal yang panjang. Namun kemungkinan kedua, justru sebaliknya, alih-alih melemah, kematian Khamenei bisa menjadi bahan bakar konsolidasi nasional. Sejarah menunjukkan bahwa tekanan eksternal seringkali memperkuat solidaritas internal Iran. Ketika Jenderal Qasem Soleimani tewas dalam serangan Amerika beberapa tahun lalu, yang terjadi bukanlah keruntuhan sistem, melainkan gelombang nasionalisme dan mobilisasi besar-besaran. Dalam konteks ini, wafatnya Khamenei bisa dimaknai sebagai syahid oleh para pendukungnya, memicu apa yang mereka sebut sebagai pembaruan revolusi, sebuah momentum untuk memperkuat garis perlawanan terhadap Israel dan Amerika. Negara-negara Arab di kawasan Teluk kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Negara seperti Qatar, Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab menghadapi dilema strategis. Di satu sisi, mereka memiliki hubungan keamanan dengan Amerika Serikat dan menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat. Di sisi lain, mereka tidak ingin menjadi medan tempur langsung antara Iran dan Israel. Serangan Iran ke pangkalan Amerika di wilayah mereka menempatkan mereka dalam situasi serba salah. Jika membalas mereka, berisiko memperluas konflik. Jika diam, mereka bisa dianggap lemah atau tidak solid dalam aliansi. Secara ekonomi, kawasan Teluk sudah mulai merasakan dampaknya. Jalur penerbangan terganggu, harga energi berfluktuasi, dan pasar keuangan bergerak liar. Setiap eskalasi tambahan bisa memicu lonjakan harga minyak global, memperburuk inflasi di berbagai negara, dan menekan stabilitas ekonomi dunia. Timur Tengah bukan sekadar kawasan konflik, tetapi jantung energi global. Maka setiap peluru yang ditembakkan di sana memiliki gema sampai ke Eropa, Asia, bahkan Amerika Latin. Amerika Serikat sendiri kini berada dalam posisi yang kompleks. Di satu sisi, dukungan terhadap Israel adalah komitmen strategis jangka panjang. Di sisi lain, keterlibatan lebih dalam berisiko menyeret Washington ke perang regional besar yang mahal dan tidak populer di dalam negeri. Pernyataan-pernyataan pejabat Amerika menunjukkan kombinasi antara dukungan keras dan upaya pengendalian eskalasi. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap langkah militer membuka peluang respons yang tak terduga dari Iran dan sekutunya. Israel, sementara itu, melihat momen ini sebagai kesempatan strategis. Sejak lama, Tel Aviv memandang Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama terkait program nuklir dan dukungan terhadap kelompok perlawanan di kawasan. Dengan tersingkirnya Khamenei, Israel mungkin berharap dapat melemahkan koordinasi strategis Iran. Namun, sejarah konflik menunjukkan bahwa melemahkan figur tidak selalu berarti melemahkan struktur. Kini dunia menyaksikan fase baru konflik yang penuh ketidakpastian. Apakah Iran akan terpecah dari dalam, atau justru bersatu lebih kuat? Apakah negara-negara Teluk akan terseret lebih jauh? Apakah Amerika akan meningkatkan keterlibatan atau menahan diri untuk mencegah perang regional? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan wajah Timur Tengah dalam dekade mendatang. Yang jelas, wafatnya Ali Khamenei menandai akhir sebuah era. Ia memimpin Iran melewati sanksi, perang bayangan, negosiasi nuklir, dan gelombang protes internal. Kini, tongkat estafet akan berpindah. Dewan Ahli Iran akan memilih penerus, dan dunia akan mengamati siapa yang muncul. Apakah sosok yang lebih moderat, atau justru lebih keras? Pilihan itu akan menjadi sinyal arah kebijakan Iran selanjutnya. Dalam situasi seperti ini, satu hal yang paling berbahaya adalah salah perhitungan. Ketika emosi, simbol, dan kepentingan strategis bercampur, risiko eskalasi tak terkendali menjadi sangat nyata. Timur Tengah telah berkali-kali menjadi panggung konflik berkepanjangan. Dunia tentu berharap bahwa tragedi ini tidak berubah menjadi perang regional yang melibatkan lebih banyak negara. Namun realitasnya, bara sudah menyala. Serangan dan balasan terus berlangsung. Retorika semakin tajam, dan rakyat sipil di berbagai kota menjadi pihak yang paling rentan. Apakah ini awal runtuhnya Republik Islam Iran? Atau justru awal babak baru revolusi yang lebih keras dan lebih militan? Dunia kini menahan napas, menyaksikan sejarah yang sedang ditulis dalam dentuman rudal dan keputusan-keputusan besar para pemimpin.